Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menyeting trip A, trip B, dan untuk menyeting jam digital yang ada di Vario 160 ini ya. Tetapi sebelum saya membahas untuk masalah trip A, untuk settingan trip A, trip B, trip AVJ dan jam digital, saya akan kupas tuntas tentang logo-logo yang ada di speedometer Vario 160 ini beserta fungsi-fungsinya masing-masing ya teman-teman. Oke, jadi terus ikuti untuk video-video gua ya. I won't stop till I hear him say Oke, langsung saja. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu untuk keyless-nya. Nah, untuk yang pertama adalah di sini ada meteran bahan bakar ya. Nah, yang kedua ada speedometer digital 3 digit ini ya bro ya. Nah, yang ketiga ini di bawahnya ada, di bawah ini ya bro ya, indikator konsumsi bahan bakar secara real time ya. Jadi makin mentok semakin irit ya. Next, lanjut untuk yang keempat. Nah, caranya bagaimana untuk trip A trip B. Sebelumnya kemarin pada saat gua bikin video tentang Vario 160 ini uji kelayakan iritnya ya, kemarin sempat ada yang komen sih, abang kenapa kok nggak pakai trip A trip B. Oh iya, jadi gue jelasin lagi ya bro ya. Sebelumnya gue terima kasih sudah diingetin ya. Kemarin tuh lupa, masalahnya pulang kerja juga sih, jadi buru-buru gitu nggak keinget. Oke, di sini gue akan jelasin cara setting trip A trip B ya. Nah, dan nanti cara setting jam juga, cara setting oil change juga ya. Nah, sebelumnya gue mau jelasin terlebih dahulu apa sih arti dari trip A trip B itu. Dilihat dari artinya sendiri, trip adalah perjalanannya bro ya. Jadi yang dimaksud dengan trip A dan trip B ini adalah fitur yang digunakan pada saat ingin mengukur jarak antara posisi kota A dan jarak kota B ya bro ya. Aturan kemarin betul yang dikatakan siapa gue lupa ya, kenapa nggak pakai trip A bang atau trip B. Aturan harus dinyalakan terlebih dahulu ya kalau untuk mengukur masalah kilometer ya. Jadi begitu ya. Fitur ini juga sudah dilengkapi dengan menu reset untuk memperbaharui jarak tempuh kembali ke 0 km. Jadi trip A trip B nantinya bisa di reset ya bro. Nah, caranya langsung aja kita klik untuk bagian select ya. Jadi akan muncul trip A, kita klik lagi akan muncul trip B, kita klik lagi trip AVJ. Ini fungsinya untuk penggunaan konsumsi bahan bakar motor ya, si Vario 160 ini untuk mengukur. Dan ini untuk volume akinya ya, 12,4 volt. Jadi begitu ya bro ya. Untuk trip A juga bisa di reset sih jika kita ingin mengukur jarak antara kota A dengan kota B. Nah, di sini untuk si Vario Go kan sudah 863,5 ya untuk trip A-nya, dan trip B-nya sama. Jadi kita tinggal reset aja jika misalkan ingin kembali ke 0 ya. Caranya mudah sekali. Kita cukup tekan aja ya. Nah, lama mungkin sekitar 3 detik akan langsung berubah ke 0 ya. Dan trip B juga misalkan kita ingin rubah sama, kita tinggal klik untuk setnya ya. Ini artinya mereset. Nah, akan 0. Jadi itu ya cara untuk mereset trip A dan trip B agar kita mengetahui
jarak berapa kilometernya antara kota A dengan kota B. Nah, otomatis si trip AVC ini akan kosong ya, karena untuk si trip A-nya tuh sudah kita riset 0 km. Nanti jika kita sudah melakukan perjalanan, ini si trip AVG-nya akan muncul ya, karena ini berhubungan dengan penggunaan konsumsi bahan bakar ya bro ya. Oke, lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu cara meriset trip A trip B ya. Nah, yang kelima ada format jam digital. Cara setting jam cukup, caranya langsung aja kita tekan tombol select dan setnya secara bersamaan. Nah, setelah ini lalu manakah yang akan diganti? Contoh, kita akan ganti jamnya ya. Kita klik terlebih dahulu untuk setnya. Kemudian kita tinggal tekan selectnya ya untuk mengganti jamnya. Misalkan kita ingin jam 8, lalu setelah itu kita pencet atau klik set ya. Kemudian berganti dengan menit. Nah, untuk menitnya berapa kita tinggal memilih saja, kita tekan select lagi, misalkan 5 detik ya. Nah, kita tekan set. Nah, setelah itu untuk oil change-nya sendiri akan muncul ya bro ya. Setelah setting jam sudah selesai, ini oil change-nya itu akan muncul. Nah, bagi yang belum tahu apa itu artinya oil change ya, jadi oil change itu berfungsi untuk mengingatkan kepada pengendara tentang waktu penggantian oli mesin. Nah, jadi oil change itu intinya untuk memperingati kita ya bro ya, sebagai pengendara untuk penggantian oli mesin. Biasanya untuk pertama untuk oil change akan menyala di kilometer 1000, setelah itu akan menyala kembali ke kelipatan 6000 ya. Tapi alangkah baiknya untuk kita sebagai pengendara harus lebih teliti dan lebih cermat dalam penggantian oli ya, tergantung penggunaan si motor ini. Jika dipakai harian ya mungkin akan lebih cepat untuk penggantian olinya ya, karena si mesin ini selalu dipakai, si motor ini selalu dipakai otomatis untuk mesinnya juga, olinya juga cepat kotor. Cara merisetnya adalah, maaf tadi sudah mati, kita ulangi lagi ya. Nah, ini untuk oil change ya. Jadi peringatan untuk penggantian oli mesin nantinya jika sudah mencapai kelipatan yang ditentukan otomatis akan menyala ya bro ya. Misalkan ini 2000, kita bisa setting ya 2500 di kelipatan 3000. Nah, ini dia. Jadi kita bisa menyeting tergantung penggunaan kendaraan kita saja ya. Kalau saya sih di angka 2000 ya bro ya. Nah, oke, setelah selesai kita tinggal klik setnya saja, itu otomatis sudah. Nah, oke, jadi begitu ya teman-teman untuk fungsinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barangkali untuk penjelasan saya dirasa kurang lengkap, bagi teman-teman yang mungkin ilmunya lebih jauh dari saya dan mengerti tentang masalah fungsi-fungsi dari logo indikator yang ada di speedometer Forest Automotive, mohon dilengkapi ya di kolom komentar. Yang keenam ini untuk logonya, pertama yang keenam ya, lampu sen kiri. Yang ketujuh, di sini ada indikator lampu ABS ya. Bagi Forest 160 yang sudah memiliki tipe ABS akan muncul
indikator lampunya. Nah, berhubung di sini Vario gua masih CBS, jadi tidak ada tampilannya ya. Kedelapan, maaf tadi yang keenam adalah tombol select dan set ya, ini bro ya. Lanjut, yang ketujuh tadi indikator lampu ABS untuk versi ABS, di CBS nggak ada. Nah, yang kedelapan indikator sen kiri ya. Yang kesembilan tadi di sini indikator keyless, dan gue informasikan juga jika si indikator keylessnya berkedip sampai 5 kali setelah kontak on ya, maka perlu diganti baterai atau baterai kancing keylessnya ya. Jadi baterainya sudah lowbat, perlu penggantian jika setelah kontak on berkedip 5 kali. Lanjut yang ke 10 ya, ada indikator lampu jarak jauh. Yang ke 11 ada indikator mil atau indikator injeksi ya bro ya. Jadi jika injeksinya bermasalah akan berkedip untuk lampu indikatornya ya bro ya. Nah, lanjut untuk yang ke-12, ini adalah indikator lampu overhead atau air radiator. Jika Vario 160 ini mengalami overhead, maka untuk lampu air radiator ini yang berbentuk huruf F akan menyala ya, biasanya menyala merah. Lanjut yang ke-13 ada lampu indikator idling stop system ya, ini dia. Jika menyala terus, ini fungsinya jika di lampu merah akan berhenti secara otomatis ya bro ya, namanya idling stop system. Nah, yang ke-14 ada indikator aki ya. Jadi misalkan akinya ngedrop atau tekor, pasti akan menyala ya, dan segera dibawa ke bengkel atau ke ahas. Sedangkan yang ke-15 ada sen kanan. Yang ke-16 yang terakhir ada indikator alarm berkedip ya, saat alarm dimatikan. Jadi itu ya tentang fungsi-fungsinya logo-logo yang ada di speedometer Vario ini.